pernah menanyakan sebuah pertanyaan yang kami ajukan kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala berkaitan dengan waktu zikir dan pekan tersebut. Maka kami menanyakan, mata tabda'u azkarus sabah wal masa wa mata tantahi? Kapan sebetulnya waktu zikir dan petang itu dan kapan berakhirnya? Maka beliau mengatakan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis mengatakan, qad hasala bainal ulama nizaun fi dzalik. Sesungguhnya batasan antara zikir dan petang itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang beliau cenderung kepadanya yaitu adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, beliau mengatakan wa ashahul aqwal wallahu a'lam. Dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini menurut beliau wallahu ta'ala bisawab, anna adzkaras sabah, zikir pagi itu tabdadiu min tulu'il fajr, dari mulai terbitnya fajar sodik, yaitu ketika waktu sahur berakhir, ai min adzanil fajr ila zawal, ai ila adzani zuhur, yaitu berlangsung sampai menjelang azan zuhur. Jadi penjabat yang diungkapan beliau yaitu adalah dari mulai pagi ya terbit fajar sampai menjelang azan zuhur. Wa qad dhahaba ila hadza jama'atun min ahlil ilm. Ya, beberapa banyak di kalangan para ulama berpendapat tentang hal ini. Wa huwa qaulul Hanabilah wa ikhtarahu Syekhuna al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun zikir masa yaitu zikir petang, ya, maka beliau mengatakan fa'ala asahi aqwali ahli ilm wallahu a'lam bisawab, yabda min waqti zawal ai adzani zuhur, setelah azan zuhur ila an yashtad az-zalam ai ba'da salatil maghrib au ba'da adzanil maghrib, itu berlangsung sampai setelah salat maghrib au qoblal isya. Wa hadza rajjahahu Al-Hafidh Ibnu Hajar fi syarhihi al-Bukhari wal Aini fi syarhi al-Bukhari wa aidan rajjahahu Syekh Al-Alamah Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti fi kitabihi Al-Du'ail Bayan. Jadi ini adalah pendapat yang kami tanya secara langsung kepada beliau, dan beliau cenderung ke pendapat bahwasanya zikir petang itu masih terbentang dari mulai azan zuhur sampai nanti menjelang salat isya. Naam, Allahu taala alam bisawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum, selanjutnya adalah yaitu para hayawan. Mereka pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Isra, tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan para langit bertasbih kepadanya, begitu juga bumi-bumi dan apa yang berada di dalamnya, wa min syai'in, dan segala sesuatu mereka tersebut bertasbih kepada Allah Ta'ala, tetapi kita yang tidak mengetahui bagaimana cara tasbihnya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimanallah yakum, itu beberapa tentang tasbihnya para malaikat, kemudian nabi-nabi yang lain, orang beriman, dan juga adalah kalangan binatang dan juga benda-benda mati. Kemudian apa keutamaan dari tasbih tersebut? Yaitu adalah satu, tadi kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, yaitu adalah disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah. Ucapan subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, khuttat khotoyahu, akan menjadi pengampunan bagi kesalahan hamba, ingkanat misla zabadil bahar, meskipun itu adalah seluas lautan. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Oleh sebab itu di pagi hari dianjurkan untuk mengucapkan berzikir subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Kemudian di sore hari juga mengucapkan atau bertasbih subhanallah wa bihamdi, yaitu sebanyak 100 kali. Karena diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertasbih dengan subhanallah wa bihamdi pagi 100, kemudian sore 100. Kata Rasulullah sallallahu, lam ya'ti ahadun, tidak ada seseorang datang di hari kiamat melebihi utamanya dari orang yang melakukan zikir tersebut, ya, misla maqala au zada alaih, atau yang lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimanallah yakum, kiranya kita perlu murojaah, membaca keutamaan tentang hadis-hadis semacam ini, keutamaan-keutamaan zikir-zikir di dalam bulan Ramadan ini,
mudah-mudahan bisa menambah amal soleh. Karena kenapa kita membaca dalam surat Al-Kahfi bahwasanya Nabi Musa berjalan bersama muridnya Fata, yaitu Yusha bin Nun, kemudian membawa yang namanya apa? Tempat, kemudian membawa ikan. Sampai suatu saat di suatu tempat ketika Nabi Musa berkata, atina goda'ana, datangkan kepada kami makanan kami, ternyata muridnya itu terlupa. Ya, ternyata muridnya terlupa, padahal sesuatu yang sedang kita apa? Sesuatu yang sedang ditenteng, sesuatu yang sedang dibawa, sesuatu yang sedang dibawa aja ini bisa lupa. Yang kedua, ini muridnya Nabi ini bisa lupa. Kata para ulama, diantaranya adalah faedah berkaitan dengan Nabi Khidir, perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Apa kata para ulama? Tasallatu alaihi syaitan tasallutan latifan, bahwasanya setan itu menguasai dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus, sesuatu yang dipegang itu bisa lupa. Ya, sesuatu yang dibawa itu bisa lupa sampai jarak yang sangat jauh, kemudian balik lagi. Ya, ini yang dibawa dan ini ada di sisinya Nabi Musa, dan kemudian yang membawa adalah muridnya Nabi Musa, itu bisa lupa. Maka kita perlu untuk memurojaah, meskipun hal-hal yang sederhana berkaitan dengan zikir-zikir seperti ini. Apa keutamaan zikir ini, apa keutamaan tasbih dengan redaksi seperti ini, apa keutamaan tasbih di waktu ini, dan seterusnya. Karena kenapa? Mungkin setan menguasai kita dengan cara yang halus. Mungkin setan menginginkan dari kita untuk bikin bocor puasa-puasa kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara bocor halus. Ya, baca caranya gimana? Halus, nggak kerasa. Lama-lama, kemudian habis itu apa? Ya, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sampai kemudian seorang tersebut tidak terasa. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah sabda Rasulullah SAW, ya, tentang keutamaan tersebut. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, ayat jizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah ada di antara kalian yang tidak mampu untuk melakukan 1000 kebaikan selama satu hari? Fasa'ala sa'ilun min julasaihi, maka ada seorang yang bertanya, yang berduduk bersama Rasulullah SAW, ya Rasul, seorang di antara kami harus berbuat 1000 kebaikan setiap hari? Naam. Maka kata Rasulullah SAW, yusabbihu mi'ata tasbihatin, bertasbihlah 100 kali, fayuktabu lahu alfu hasanah, maka akan dituliskan bagi kita 1000 kebaikan. Au yuhatu anhu alfu khati'ah, atau dihapuskan dari kita 1000 keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, tatkala kita berkendara, tatkala kita berjalan, tatkala kita pulang, tatkala seorang ibu sedang masak, tatkala seorang ibu sedang menyiapkan menu berbuka, tatkala seorang tersebut sedang menyuci pakaian, tatkala seorang ibu sedang menyuci pakaian atau menyetrika pakaian, atau sedang yaitu mengeloni anaknya dan segala macamnya, maka ada kesempatan di situ seorang bisa bertasbih sebanyak 100 kali. Maka tasbih itu akan mendatangkan kepadanya yaitu adalah 1000 kebaikan. Ya, bisa mendatangkan 1000 kebaikan atau dihapus dari 1000 keburukan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk diucapkan, kemudian berat di dalam timbangan, yaitu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ma'asyiral muslimin, mudah bagi kita untuk mengucapkannya dalam kondisi berbagai macam pun, maka kita bisa lakukan. 2 ulama, ya, saya bawakan satu, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di hadis terakhir di dalam Sahih Bukharinya. Ya, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari adalah di hadis terakhir di dalam Sahih Bukhari. Artinya apa? Bahwasanya untuk menjalankan syariat ini begitu banyak kemudahan. Di antaranya adalah beliau datangkan dengan redaksi yang mudah. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika beliau melengkapi hadis arba'in yang 42, kemudian beliau lengkapi menjadi 50, maka kemudian beliau berikan sebuah hadis, ya Rasulullah SAW, inna syara'i al-Islam qad kasurat. Ya Rasul, sesungguhnya syariat Islam ini sudah sangat banyak sekali. Kita belajar tafsir nggak kelar-kelar, kita belajar Arba'in Nawawi bertahun-tahun belum kelar-kelar, kemudian kita belajar kitab tauhid juga masih terus belajar, kemudian kita belum lagi menyelesaikan tentang pembahasan adab akhlak.
begitu banyak syariat Islam ini untuk kita baru pelajari, itu belum kelarnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kemudian memudahkan bagi kita, Rasul memberikan jalan keluar dan kemudian memberikan solusi, dan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab hadisnya di hadis terakhir di dalam Arba'in Nawawi. Apa? Beliau membawakan mazala lisanuka ratban bidzikrillah, yaitu adalah senantiasa lisanmu basah kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Setelah menyebutkan 50 hadis di Arba'in Nawawi bertambah tambahannya yang ditutup dengan syariat Islam itu banyak. Lalu bagaimana kita mulai dari yang seperti apa? Maka Rasul mengatakan ratban bizikrillah, lakukan dari yang paling mudah, yaitu berzikir, karena zikir adalah di antara yang paling mudah. Di antara yang paling mudah tersebut adalah zikir dengan tasbih tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yaitu agama Islam ini adalah datang dengan kemudahan. Maka kita bisa menjalankan hal-hal yang sesuai bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Adapun zikir-zikir seperti ini maka kita bisa lakukan di berbagai macam keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan ini adalah di antara hal-hal yang bisa mendatangkan yaitu semangat kepada kita untuk beramal soleh. Dan saya bawakan di dalam penutup kesempatan ini apa yang dibawakan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman di dalam Ta'liqat Al-Asariyah Al-Manzumah As-Sa'diyah. Beliau mengatakan, membawakan suatu riwayat dalam surat Yunus ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir ucapan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau membawakan riwayat dari Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, qila, dikatakan inna ahlal jannah, orang-orang penduduk surga, idza marra bihim at-thair, ketika lewat kepada mereka burung, istahau, kemudian mereka berkeinginan untuk mengkonsumsi, untuk makan, untuk berhasrat kepada burung tersebut. Qalu, mereka mengatakan subhanakallahumma, ya, fayatihil malak bimastahau, ya, kemudian ucapan subhanallah adalah permintaan mereka kepada makanan-makanan yang ada di surga. Kemudian kalau sudah mereka makan, mereka mengatakan hamidullah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dikatakan fasu'aluhum bilafit tasbih, orang-orang yang ada di surga mereka minta tentang apa yang mereka inginkan dengan lafaz tasbih, dan kemudian mereka menutup permintaan mereka kalau mereka sudah kenyang dengan mengucapkan hamdalah. Mudah-mudahan ketika kita banyak, ya, membasahi lisan kita dengan tasbih, mudah-mudahan kita kelak juga akan mengucapkan kalimat-kalimat itu di dalam surga ketika kita berhasrat untuk, yaitu adalah mengkonsumsi apa yang kita inginkan, sebagaimana sebentar lagi kita berhasrat untuk yaitu menghilangkan lapar dan dahaga kita dengan berbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita, menerima segala amal soleh kita yang kita lakukan di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi. Taufik adalah aitaisir lil yusra, yaitu adalah kemudahan untuk mendatangkan atau melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian. Kurang lebihnya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.